kembali lagi kepada saya, Sinai, membuat solusi kebaya lama Anda dapat teratasi. Yeay! Ya ampun, kita udah lama gak bertemu ya teman-teman. Kali ini aku mau membuat tutorial kebaya lama itu supaya bisa dipakai lagi. Nah, cuman memang harus butuh benar-benar ide. Butuh yang benar-benar mood. Itu nomor satu. Kalau kita nggak ada mood, gimana caranya memperbaiki kebaya lama kita? Yang ada dibuka, ditutup, dibuka, tutup, tidur. Kalau kita nggak kepepet, nggak akan jadi. Tapi memang lidah kata-kata kepepet, itu dia yang membuat kita semangat, membuat kita menjadi mau untuk memperbaiki kebaya-kebaya lama kita. Nah, teman-teman, kali ini aku mau memperkenalkan kebaya baru, bukan kebaya baru, kebaya lama yang mau diperbaharui. Nah, ini dia kebayanya. Ini kebaya lama saya nih, ya. Nah, beginilah bentuknya nih teman-teman, nih kebaya lama saya. Seperti ini, kuning emas, bukan kuning sih ya, emas, lebih tepatnya emas. Belakangnya, wow, orange. Ini sebenarnya teman-teman, kebaya ini adalah kebaya apa ya kalau di pesta itu seragam. Jadi kalau kebaya seragam kayaknya sama-sama gitu, aduh nggak aku banget deh gitu. Yang penting acara selesai, baju rombak. Itu kerjaanku sekarang. Nah, aku mau membagi-bagikan gimana caranya merombak baju ini. Gitu kan? Ya sama aja sih, baju lama boleh, baju seragam boleh, baju apapun bisa kita rombak. Yang penting kuncinya adalah satu, gunting, selesai, cantum, selesai, pakai, selesai. Keren kan? Oke, kita mulai ya kawan-kawan. Nah, inilah baju yang udah aku pakai untuk baju seragam. Nah, kenapa aku bikin warna gold dengan orange? Supaya mengangkat daripada baju tersebut dan meredupkan orange-nya. Ini orange terlalu gila ya, mentereng banget. Aku kalau pakai orange ini nggak di dalam rumusku. Secara kulitku kan kuning kecoklatan agak mateng dan semi busuk, jadi tidak cocok. Cuma kenapa ini masih di atas? Karena meredupkan orange ini sehingga muka kita kelihatan cerah walaupun kita pakai orange. Ya, gitu caranya teman-teman. Jadi mengantisipasi bagi orang atau bagi kayak saya kulit-kulit yang sawo matang menjelang busuk, yang besoknya kalau nggak dipetik busuk warna kulitnya. Nah, meredupkannya dengan cara seperti ini. Kita kombinasi di atasnya dengan warna gold, cerah, indah. Nah, barulah di bawahnya pakai orange. Terus di belakang juga gitu teman-teman. Terserah Anda, gak kelihatan muka kita. Jadi kita taruh seragam warnanya orange di belakang. Tapi pada hari ini kita gak mau membahas itu sih sebenarnya. Pembahasannya adalah gimana baju sudah dipakai itu akan kita perbaiki supaya kita bisa pakai lagi, ya kan? Nah, nanti next time ya, waktunya nanti kapan ya, pokoknya nanti ada tutorial gimana cara memadukan warna. Nanti ya, sabar. Oke, sekarang kita mulai. Ini baju ini kebetulan aku modifikasi seperti ini. Ya, ini agak aku deketin dikit deh. Tapi gimana caranya ya? Kameranya cuman, jadi ya maaf ya teman-teman, hanya segini aja yang bisa dilakukan. Nah, oke. Nah, sekarang ini baju orange bahan sisanya sudah aku siapkan. Gila ya, ini warna luar biasa. Tapi karena ini bahan adalah bahan seragam dan aku pengen pakai lagi dan aku pengen tampak beda lagi, otomatis kameranya kenapa ini? Kelihatan baru mukaku. Otomatis aku akan memodifikasi gimana caranya supaya keren. Kita lihat kameranya. Oke. Ya, kita mulai ya. Nah, ini bahan percaan. Seperti yang saya bilang sama teman-teman, kalau kita punya bahan percaan, minta sama tukang jahitnya supaya kita jaga-jaga apa? Kalau kita bosan dengan modelnya, jadi kita bisa berbak sendiri di rumah. Berbaknya gampang. Syarat pertama adalah teman-teman harus punya patung. Ya, patung ini adalah syarat yang paling utama. Karena apa? Nggak mungkin kita membuat baju di badan kita. Ya, nggak mungkin. Begitu. Jadi kita lampiaskanlah badan kita kepada patung ini. Bahasa apa itu?
Tapi nggak apa-apa, ya supaya mengerti gitu. Jadi kita anggaplah badan ini, ya badan kita yang seksi ini di badan patung ini, gitu teman-teman. Ya, nah jadi syarat utama untuk memperbaiki harus beli patung. Syarat pertama. Syarat kedua apa? Harus punya jarum pentul. Jarum pentul kan itu? Jarum pentul. Oke? Ya, jarum pentul. Nah, itu ya teman-teman ya, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah harus punya jarum. Jarum. Ya, bukan jarum rokok loh. Bukan jarum. Oke? Keren. Syarat yang terakhir adalah syarat yang keempat. Adalah hand in air. Ini dia kunci kita. Kunci adalah gunting. Nah, itulah syarat-syarat yang harus ada. Baru kita bisa menyelesaikan apa yang kita mau, apa yang ada di otak, apa yang ada di imajinasi kita, dan apa yang kita lihat. Oke? Ya, kita siapkan. Setelah itu kita lihat ini bahan kira-kira mau dibuat apa ya? Ini kita singkirkan dulu. Ini bahan kira-kira mau dibuat apa ya? Karena ini adalah potongan dan percaan. Ini benar-benar percaan. Karena saya nggak suka warna orange ini, jadi saya membuatnya orange-nya seminimalis mungkin. Menjahit bahan ini tuh sedemikian rupa, sedemikian sedikit supaya ya namanya juga baju seragam. Begitu teman-teman, jangan bilang-bilang ya. Tuh, nah inilah hasilnya. Ya, ini udah percaan. Tapi untungnya saya di percaan ini masih ada pinggiran tuh. Pinggirannya masih ada. Bagi saya pinggiran bahan ini adalah pinggiran yang sesuatu yang bisa membuat saya itu merasa senang. Nih teman-teman, supaya nggak lama lagi ya. Ini udah percaan, ya. Kita taruh di atas meja. Oke, kita lihat-lihat, pandangin seperti apa modelnya. Kita pandangin baju kita. Seperti apa maunya. Kayak apa ya? Saya juga bingung. Tapi saya punya ide. Kayaknya saya pengen baju yang model-model kerajaan. Biasanya kan model kerajaannya yang sekarang kan lagi model tuh kan, yang ada bahannya di sini. Wah, menjuntai-juntai begitu. Sut. Nah, saya rasa di baju ini bisa digunakan. Sut. Nah, jadi kayak apa ya? Ya udah, kita coba. Ini percaan. Ini pinggiran. Ya. Oke. Kita masukkan dulu pinggirannya. Kita selamatkan pinggirannya. Kayaknya gimana ya? Jadi intinya dipotongnya nanti teman-teman, setelah kita tempel di patung. Nanti ya, jangan buru-buru dipotong. Karena kalau dipotong nempelnya lagi bisa sih, tapi ribet. Pakai dijahit. Yang penting kita tempel dulu. Itu syarat pertamanya ya. Kita tempel bagian pinggir. Kalau kita mau model-model kerajaan, tempel. Ini kayaknya posisinya gimana ya bagusnya ya, supaya dapat pinggiran. Gini. Jelek. Atau ini kayaknya dia bisa deh. Ini kan pinggiran nih, ya kan? Kan pinggiran. Kelihatan nggak sih teman-teman? Karena dia orange dengan orange. Nah, ini kayaknya bisa nih. Iya. Nih. Wow, dapat. Wow. Nah, bisa. Ini setelah itu kita jarum pentul, jangan lupa. Ya, jarum pentul. Terus ini pinggirannya sudah dapat, tapi kita arahkan, misalkan kita arahkannya ke sini supaya bisa menutupi sebagian daripada warna gold. Ya, kan kita mau bikin berbeda, ya kan? Kalau kita mau bikin berbeda, kita usahakan
agak sedikit dia menutup berapa ya? Sepertiga lah istilahnya ya. Sepertiga kita tutup ya teman-teman, sepertiga. Ingat. Kita pentulin. Pertanyaan, kenapa ini mesti miring? Karena biar bagus. Iyalah, biar bagus. Jadi gak kelihatan dia terlalu kaku ya. Nah, ini kita pentulin. Nah, ini lihat nih. Ini kan kalau lurus jelek ya teman-teman. Kita bentuk bunga di sini karena kan sifat daripada brokat itu dia bukan sifat kali ya. Motif brokat itu kan bunga ya. Jadi kita bisa kiri ke kanan, ke kiri ke kanan sesuai dengan keinginan bunga tersebut sehingga hasilnya bagus nih ya kalau dari dekat ya. Nah gitu. Tapi kalau dilihat-lihat kok kayak nggak bagus ya. Nah kita buka lagi ya, kita cari posisi yang benar-benar dia terlihat cakep ya, terlihat cakep. Memang ya kalau bikin modifikasi seperti ini itu harus butuh penglihatan, butuh sesuatu yang kita anggap itu motif apa ya, kita anggap bagus lah gitu ya teman-teman. Nah caranya seperti ini ya. Nah itu, jadi itulah fungsinya patung. Patung itu supaya dia bisa menolong kita ketika kita lihat, aduh motifnya jelek nih, kita bisa ganti. Motifnya jelek bisa ganti, tapi jangan dipotong, jangan dijahit dulu ya, masih posisi seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Nah ya kan, ini kan udah istilahnya udah model sekilas, dia udah model yang zaman sekarang, yang dia mau menjuntai begitu teman-teman, yang menjuntai ini modelnya. Nah kita lihat lagi posisi ini posisinya bagus nggak, ya kan? Kalau dia posisinya nggak bagus, kita gunting sesuai dengan bunganya. Kita gunting supaya tidak kelihatan lurus. Kalau kelihatan lurus jelek. Nah, begini. Kita lihat lagi apa posisinya bagus atau tidak. Nah, bagus nggak kira-kira? Saya lihat dari monitor kayaknya bagus karena dia jadi kelihatan lebih miring ya. Nah, lihat tangannya. Jangan sampai tangannya nanti ketika kita potong, loh kok tangannya cuma segini nggak bisa bergerak, ya kan? Nggak bisa bergerak. Aduh, kok bisa begini? Nah, otomatis kita pindahkan kembali supaya dia bisa bergerak. Artinya jangan posisi di sini, tapi kita mundurkan. Posisi dimundurkan supaya apa? Supaya tangan bisa bergerak. Nah, ya, gitu teman-teman. Terus ini kita cek lagi. Ini tangan kita kan? Ini kan tangan kita. Kita cek lagi. Apakah dia jatuhnya bagus ketika kita gerakkan? Oh lumayan. Di sini tidak ditarik, tidak ketarik. Ya. Nah, kalau masih juga kelihatan tidak elastis, kita naikkan kembali dikit lagi, mundurkan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalaupun kita mau modifikasi, harus modifikasinya itu benar-benar kita perhitungkan kenyamanan daripada badan kita. Ya, jangan modifikasi, nggak tahu pas kita pakai, kok gini sih jelek, katanya gitu. Ya, oke. Terus dari sisi tangan udah oke, tidak ada kerutan, ya kan? Udah oke. Dari sisi model sudah oke. Nah, sekarang saya pengen model ini seperti kelihatan kayak gintayan di bawah. Kalau dari sisi pinggiran sudah dapat, cakep. Tinggal menyelesaikan. Gimana caranya? Nah, lihatlah di belakang. Ini menggumpal, ya kan? Ini kan sisa pecahan tadi kan teman-teman kan? Ini menggumpal, ya. Otomatis kita harus gunting. Nah, guntingnya harus hati-hati karena apa? Kita lihat motifnya. Jangan lupa, ya. Motif kita mau kayak apa? Apakah begini? Boleh juga. Ya kan? Nah, boleh ini seperti ini. Nah, sekarang pertanyaan adalah apakah kita nyaman seperti ini? Ya, di sini lehernya tertutup. Nyaman nggak kira-kira?
Kalau memang nyaman, dibikin. Kalau nggak nyaman, jangan, ya. Gitu. Oke, karena ini kalau saya pribadi nggak nyaman, saya kecekek-cekek. Aduh, kayaknya nggak bebas gitu loh, nggak bebas. Jadi saya akan gunting. Guntingnya pun harus hati-hati sesuai dengan bunga. Saya pengen bunga orange-nya ini agak naik ke atas, misalkan. Ya, naik ke atas. Kita lihat bunganya, berarti kita potong ke atas. Gunting, tinggal gunting aja kok teman-teman, gampang loh. Nah, gunting. Ya kan? Nah, di belakang ini biar dia kelihatan bagus dan nyambung ke dalam, supaya ada pegangannya, kita lihat bunganya, kita gunting juga. Tapi seperti saya bilang, harus disesuaikan apa? Bunga dan peletakannya harus cantik. Aduh, kegunting lagi. Nah, ya, ini harus memegang ini. Tentunya harus seperti itu teman-teman, supaya nggak kewer-kewer. Apa ya bahasa nggak kewer-kewer itu? Nggak apa ya, nggak gitu-gitu deh, nggak terbang gitu. Nggak kewer-kewer. Oke, terus ini supaya dia kelihatan cakep dan dia kelihatan lentur seperti ini. Nah, ya kan? Kita gunting sebelah sini supaya dia kelihatannya bagus, karena ini terlalu lebihnya banyak. Guntingnya terserah teman-teman, arahnya mau kemana, bebas aja, bebas, yang penting kelihatan bagus dan dia punya pegangan. Tetap dia harus ada pegangannya teman-teman. Kalau nggak ada pegangannya nanti gimana caranya dia bisa ini. Nah, jadi kan kita ceritanya mau bikin ala-ala kerajaan, ala-ala. Mana? Udah cakep kan? Nah, tapi kenapa ini terlalu panjang? Nih, saya bikinnya gimana ya supaya teman-teman melihat. Nah, ini nggak mungkin ini terlalu panjang ke bawah. Karena percakapan ya teman-teman, harus hati-hati. Pecahan itu harus hati-hati. Langkah pertama, kita gunting bertahap, tahap. Bagi yang pemula, tapi bagi yang sudah mengerti, dia akan langsung naik turun. Kita anggap ini adalah pemula ya teman-teman ya. Jadi teman-teman supaya mengerti ya. Ini terlalu panjang. Otomatis kita pendekin dulu yang di bawah. Cara memendekinnya, ikutin bunga. Ya, ikutin bunga. Jangan rata, tapi dinaikin dikit. Langkah awal ikutin bunga, kita lihat dari sini. Dinaikkan. Nah, seperti ini. Kelihatan nggak teman-teman? Tapi masih kepanjangan. Dan bentuknya juga masih jelek. Kita atur lagi. Ya, kalau kayak gini kan masih kelihatan pecahannya. Ya kan? Nah, kita atur lagi di sebelah sini. Sebelah sini kita naikkan sedikit. Kelihatan kan teman-teman? Kita lihat, nah ini. Ya, ini kan kelihatan pecahan. Ya kan? Kelihatan pecahan. Kita bentuk supaya dia tidak kelihatan pecahan. Supaya kelihatan lancip di bawahnya. Dan kelihatan lebih natural. Nah. Yeay, keren. Bajuku udah hampir keren. Hampir jadi. Ya kan? Nah, kita lihat lagi di belakang. Wah, ini nggak boleh nih lurus nih, jelek. Kita bikin modelnya ikutin bunga, guntingnya harus ikutin bunga. Jangan biarkan guntingan lurus. Kenapa dimundurin? Supaya, nah, dapat ini lekukan ininya, ya, dapat supaya dia keren, ya. Nah, seperti itulah kira-kira teman-teman. Jadi kelihatan di depan dan di belakang kelihatan cakep. Nah, ya kan? Kelihatan cakep.
Nah, ini masih belum kelihatan runcingnya. Kalau belum kelihatan runcingnya, kita runcingkan. Masih kelihatan pecahannya. Kita perbaiki. Kelihatan beda nggak dari yang tadi? Dari sini kelihatannya full emas. Dari sini kelihatan orange. Aduh, sukanya aku dengan bajuku. Suka sekali. Langkah terakhir apa? Dijahit pakai tangan. Oh ya teman-teman, kalau untuk seperti modifikasi begini, kita itu harus jahitnya pakai tangan. Udah nggak perlu lagi pakai mesin jahit, nggak perlu. Jahit aja pakai tangan pelan-pelan, pelan-pelan. Itulah fungsinya adanya patung. Patung itu banyak membantu kita, menolong kita dari desainnya, menentukan corak, dari membantu kita dari kita menjahit. Nggak mungkin kita jahit di badan kita kan? Nggak mungkin. Jadi jahitnya ya di patung. Keren nggak? Ah, ya. Jadi udah kita cantum, ya teman-teman, cantum dari sini, sini tuh, ya. Nah, terus cantum lagi di belakang, jahit, ya ini. Nah, setelah itu nanti baru hasilnya seperti ini. Tapi kalau dalam hasil ini, misalkan teman-teman kurang puas orange-nya kurang dimajukan, boleh aja. Cuma pertimbangannya hanya dua. Pertama, perhitungkan letak tangan ini. Jangan sampai kesempitan. Yang kedua, perhitungkan juga payet yang ada posisi di sini. Jangan menutupi, ya. Karena kalau menutupi jelek. Terus yang ketiga, diusahakan jangan terlalu banyak. Karena fungsinya orange ini hanya mempercantik. Kenapa saya bilang mempercantik? Warnanya sudah dominan, membuat sakit kepala. Jadi jangan dominan juga tuh orange, ya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, supaya muka saya ini tidak kelihatan kusam. Jadi saya mau di atas ini emas supaya muka saya kelihatan cantik dan cerah. Oh my god, ya. Nah, jadi usahakan walaupun dikombinasi dengan orange seperti ini, usahakan tetap emas ini adalah emas yang menonjol. Ya, dia menonjol. Kembali lagi seperti saya bilang tadi berkali-kali, supaya muka saya kelihatan cerah. Ya, bagi kulit saya yang sawo, matang, menjelang busuk, siap dipanen dan dimakan. Begitu ya teman-teman ya. Saya rasa mudah-mudahan teman-teman ini menjadi inspirasi teman-teman. Ketika teman-teman di masa pandemik ini yang bengong-bengong di rumah, mana tahu yang namanya baju-baju lama bisa didaur ulang, bisa diperbaiki, bisa dipercantik. Dan ini yang saya kasih tutorial ini adalah sebagian kecil. Banyak langkah-langkahnya sebenarnya. Nanti saya akan share kembali ya. Ini sekarang saya menggunakan bahan. Kalau yang lampau menggunakan renda. Kalau teman-teman masih ingat, menggunakan renda. Kalau sekarang saya menggunakan bahan percaan. Tapi bahan percaan itu tidak boleh bahan percaan yang lain. Harus bawa bahan percaan bawaan ini. Nah, tipsnya adalah untuk mendaur ulang baju lama. Ya, namanya baju lama ya, bahan kan nggak ada ya, percaan nggak ada ya. Tips 1, boleh teman-teman membeli bahan yang berbeda, tapi asalkan brokat ya. Cuman warnanya harus disesuaikan ya. Kalau warnanya orange, usahakan cari bahan yang mau dipermak ini adalah orange dengan warna orange yang semua. Ya, itu tipsnya ya. 1. Yang kedua, untuk membeli bahannya itu nggak usah banyak-banyak, sedikit aja setengah meter. Tapi penggunaannya seperti apa dulu? Tapi kalau beli di toko bahan mana bisa setengah meter ya? Paling 1 meter. Ya akalin aja, gitu ya. Jadi bisa juga dengan bahan yang berbeda seperti saya bilang, tapi warna harus sama. Itu tips yang keberapa ya? 1 ya. Kalau tips yang kedua, boleh bahan yang berbeda, tapi bunga yang berbeda juga boleh. Gini maksudnya saya, beli bahan warnanya sama, motifnya berbeda, mau garis-garis, bunga-bunga, mau lebih besar, lebih kecil, it's okay, gak apa-apa. Yang namanya modifikasi, yang namanya juga kita karya seni, yang namanya juga kreativitas. Seni kan bebas, gak ada terbatas, mau kayak apapun, tampak cantik, gak ada masalah. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini juga
sampai di sini aja kok juga. Sampai di sini aja tutorial saya untuk bagaimana cara memodifikasi, mendaur ulang lebih tepatnya kebaya lama Anda supaya menjadi lebih cantik dan bisa dipakai kembali. Hasilnya tampak belakang dan tampak depan dan tampak samping. Oke, terima kasih banyak ya. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen lagi mengetahui apa sih yang harus diganti lagi untuk kebaya lama itu selain bahan sama renda, boleh di-subscribe ya. Boleh juga kalau memang dianggap itu penting, boleh juga dibikin lonceng. Oke teman-teman, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Bye!